Muller mencetak 60.000 menit bersama Bayern. Arsenal terpuruk, 16 poin hilang usai unggul. Manchester City comeback, bantai habis Palace. Gol bunuh diri bawa Barca unggul 7 poin. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al-Nassr vs Al-Riyadh dalam lanjutan Liga Arab Saudi berlangsung di Al-Awal Park. Tim tamu memimpin 1-0 di injury time babak pertama lewat gol Faiz Selemani. Comeback dilakukan Al-Nassr pada babak kedua. Ronaldo menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-56 dengan memanfaatkan assist Sadio Mane. Al-Nassr berbalik unggul 2-1 di menit ke-64. Ronaldo menyambar bola liar di depan kotak penalti dengan tembakan kerasnya. Al-Nassr saat ini duduk di posisi ketiga dengan 57 poin. Al-Riyadh tertahan di posisi ke-9. Tim besutan Sabri Lamouchi mengoleksi 34 poin. AS Monaco vs Marseille pertandingan terjadi di Stade Louis Hill. Tuan rumah tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-34, Takumi Minamino menceploskan bola ke gawang yang kosong. Memasuki babak kedua, Monaco kembali menunjukkan dominasinya. Pada menit ke-58, Brel Embolo mengadakan keunggulan. Akhirnya pada menit ke-80, Denis Zakaria memastikan kemenangan bagi Monaco dengan mencetak gol ketiga melalui penalti. Dengan hasil ini, AS Monaco kini berada di posisi kedua klasemen Ligue 1 dengan 53 poin, sementara Marseille tepat di bawahnya dengan 52 poin. Leverkusen vs Union Berlin berlangsung di Bay Arena. Union Berlin sempat membuka kejutan di awal laga. Leopold Quertfield berhasil bikin gol, sayangnya dianulir karena dalam posisi offside. Di sisa waktu, Leverkusen tampil lebih menekan dan berusaha mengejar gol kemenangan. Namun, rapatnya lini belakang Union Berlin membuat usaha mereka sia-sia. Tidak ada gol di sepanjang laga tercipta. Hal ini membuat Leverkusen duduk di posisi kedua dengan 63 poin dan Union Berlin di urutan ke-13 dengan 34 poin. Borussia Dortmund vs Bayern Munchen di pekan ke-29 Liga Jerman berlangsung di Allianz Arena. Dortmund mencetak gol cepat pada menit ke-48 lewat Maximilian Bayer setelah memaksimalkan umpan Julian Ryerson. Bayer menyamakan kedudukan pada menit ke-65 setelah umpan Thomas Müller dikonversi menjadi gol oleh Rafael Guerreiro. 4 menit kemudian, Bayer berbalik unggul 2-1 berkat gol Serge Gnabry yang melesat masuk sudut kanan gawang Dortmund. Dortmund menyamakan kedudukan melalui gol Waldemar Anton yang menyambar bola rebound di kotak penalti Bayer pada menit ke-75. Tambahan 1 poin tak mengubah posisi Bayer di puncak klasemen dengan 69 poin, sementara Dortmund ada di peringkat ke-8 dengan 42 poin. Venezia vs Monza berlangsung di Pierluigi Pinzzo Stadium. Jay Edges bermain sejak menit pertama. Venezia pun sempat kesulitan. Venezia bisa memimpin 1-0 di babak kedua yang tepatnya pada menit ke-72. Daniel Villa merobek gawang Monza dengan menuntaskan assist dari Mikkel Eriksen. Monza tidak mampu mendapatkan gol balasan di sisa waktu. Venezia pun menang dengan skor 1-0. Venezia masih ada di zona degradasi dengan 24 poin di posisi ke-19. Monza di dasar klasemen dengan 15 poin. Juventus vs Lecce berlangsung di Allianz Stadium. Juventus sudah memimpin 1-0 saat laga baru berjalan 2 menit. Tunclub Miners berhasil merobek gawang Lecce lewat tembakan kaki kirinya. Juventus memperbesar keunggulan di menit ke-33. Kenan Yildiz berhasil melepaskan tembakan di tepi kotak penalti merubah skor 2-0. Lecce memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-87. Federico Bachirotto mencetak gol lewat sundulan menyambut sepakan bebas. Juventus untuk sementara naik ke posisi ketiga dengan 59 poin, sedangkan Lecce tertahan di posisi ke-17 dengan 26 poin dari 32 laga. Inter Milan menjamu Cagliari di Giuseppe Meazza dalam lanjutan Liga Italia. Inter sudah membuka keunggulan. Marco Arnautovic menuntaskan umpan dari Carlos Augusto. Inter menggadaikan keunggulan pada menit ke-26. Kali ini Arnautovic melepas umpan yang diselesaikan oleh Martinez ke pojok kiri gawang. Cagliari membalas 2 menit babak kedua berjalan. Sundulan Roberto Piccoli menyambut umpan silang Tommaso Augello. Inter memperlebar selisih lagi dari situasi sepak pojok. Tandukan Jan Pisek menyambut umpan Di Marco bersarang di pojok gawang. Skor 3-1 tertahan sampai usai, sekaligus memperkuat posisi di puncak klasemen Liga Italia dengan 71 poin dari 32 laga. Cagliari berada di posisi ke-15 dengan 30 poin.
Manchester City versus Crystal Palace membuka pekan ke-32 Liga Inggris. Crystal Palace unggul duluan di menit ke-8. Gol cepat tercipta dari Eberechi Eze menuntaskannya tanpa celah. Crystal Palace menambah gol di menit ke-21. Chris Richards menanduk bola corner dari Wharton. Gawang tuan rumah bobol lagi. Di menit ke-33, Manchester City perkecil ketertinggalan. Tembakan tendangan bebas De Bruyne meluncur deras masuk ke gawang. Omar Marmoush samakan kedudukan 2-2 lewat golnya di menit ke-36, memanfaatkan bola yang memantul di depan gawang. Babak kedua baru dimulai. Manchester City comeback di menit ke-47. Mateo Kovacic menembak bola dengan keras. Di menit ke-56, City tambah gol keempat. Ederson lepas umpan panjang. McAtee dengan dingin getarkan gawang Palace. O'Reilly tambah gol City di menit ke-79, mendapat bola liar. Tembakan volenya sedikit terbentur, tapi tetap jebol gawang Palace. Atas hasil itu, The Citizen naik ke peringkat keempat klasemen Liga Inggris sementara dengan 55 poin. Crystal Palace di tempat ke-12 dengan 43 poin. Aston Villa versus Southampton dalam pertandingan yang berlangsung di St Mary's Stadium. Pertandingan dimulai dengan dominasi dari tim tamu. Namun, Watkins akhirnya mencetak gol pertamanya pada menit ke-73. Dengan momentum yang semakin meningkat, Villa menggadaikan keunggulan pada menit ke-79 melalui Daniel Malen. Di masa injury time, menit ke-90+2, John McGinn menambah angka untuk Villa dengan memanfaatkan rebound dari tendangan penalti Asensio. Atas hasil itu, Aston Villa naik ke peringkat 5 klasemen Liga Inggris sementara dengan 54 poin. Southampton di peringkat ke-20 dengan 10 poin. Everton versus Nottingham Forest. Pertandingan berlangsung di City Ground. Di babak pertama, kedua tim tampak kesulitan untuk menemukan ritme permainan. Akhirnya, drama terjadi saat waktu hampir habis. Setelah sebuah sepakan pojok untuk Nottingham Forest gagal membuahkan hasil, Everton melancarkan serangan balik cepat. Abdoulaye Doucoure menunjukkan ketenangannya dengan menyelesaikan peluang tersebut. Atas hasil itu, Everton naik ke peringkat 14 klasemen Liga Inggris sementara dengan 38 poin. Nottingham Forest tetap di peringkat kedua dengan 57 poin. Arsenal versus Brentford dalam laga pekan ke-32 Liga Inggris bertanding di Stadion Emirates. Arsenal yang kesulitan membongkar pertahanan Brentford di babak pertama akhirnya memecah kebuntuan lewat Thomas Partey di menit ke-61. Namun keunggulan itu sirna pada menit ke-74. Nathan Collins meneruskan umpan silang Michael Kayot kepada Yoane Wissa yang sukses melepaskan tembakan yang membobol gawang raya. Tambahan 1 poin membuat Arsenal kini berada di urutan kedua dengan 63 poin, sedangkan Brentford duduk di peringkat ke-11 dengan 43 poin. Barcelona bertandang ke markas Leganes di Butarque dalam lanjutan La Liga. Barca mengancam di babak pertama lewat Robert Lewandowski, Lamine Yamal, hingga Fermin Lopez, tapi tak membuahkan hasil. Kebuntuan pecah tepat setelah turun minum, tepatnya pada menit ke-48. Umpan silang rapinya yang ditujukan ke Lewandowski malah masuk ke gawang setelah mengenai bek Leganes, Jorge Sáenz. Kemenangan ini menempatkan mereka 7 poin di depan Real Madrid, mengoleksi 70 poin, sementara Leganes tertahan di zona merah menempati urutan ke-19 dengan 28 poin. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan kelasnya di lapangan dengan mencetak 2 gol penting yang membawa Al Nassr meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Al Riyadh dalam lanjutan Saudi Pro League. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Ronaldo kini telah mengoleksi total 933 gol sepanjang karirnya dan hanya membutuhkan 67 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah 1000 gol. Dalam musim ini saja, Ronaldo telah tampil dalam 26 pertandingan dan mencetak 22 gol. Kemenangan ini juga membawa Al Nassr naik ke posisi ketiga klasemen sementara Saudi Pro League. Thomas Muller baru saja mencapai tonggak luar biasa dengan menyelesaikan 60.000 menit bermain untuk klubnya setelah tampil dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund. Di usia 35 tahun, Muller telah mencatatkan 745 penampilan, mencetak 248 gol, dan memberikan 273 assist selama karirnya yang gemilang di Bayern. Dengan pencapaian ini, ia semakin memperkuat posisinya sebagai pemegang rekor penampilan terbanyak dalam sejarah klub, mengungguli legenda lainnya seperti Sepp Muller yang hanya memiliki 709 penampilan. Manchester City menunjukkan performa luar biasa saat mereka berhasil mengembalikan keadaan setelah tertinggal 0-2 dan meraih kemenangan telak 5-2 atas Crystal Palace di Etihad Stadium. Statistik mencengangkan pun muncul, mencatat bahwa sejak Guardiola mengambil alih pada musim 2016-2017, Manchester City telah menjadi tim paling produktif dalam sejarah Premier League dengan total 39 kali mencetak lebih dari 5 gol dalam satu pertandingan.
jauh meninggalkan Arsenal 20, Liverpool 19, dan Tottenham 17 dalam hal jumlah pertandingan dengan 5 gol atau lebih sejak Guardiola menjabat sebagai pelatih. Ederson baru saja mencatatkan assist keempatnya di Premier League musim 2024-2025. Dengan pencapaian ini, ia kini menjadi penjaga gawang yang mempunyai rekor assist terbanyak dalam satu musim di kompetisi tersebut, bersama dengan musim 1992-1993 dan 2007-2008. Dalam sejarah Premier League, Ederson kini tercatat memiliki total 7 assist sepanjang karirnya, melampaui legenda seperti Paul Robinson dan David Seaman yang masing-masing hanya mengumpulkan 5 dan 4 assist. Setiap assist yang diberikan oleh Ederson selalu berujung pada kemenangan bagi timnya. Arsenal mengalami penurunan performa yang signifikan dengan hanya meraih 2 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir di Premier League. Dalam periode ini, tim asuhan Mikel Arteta mencatatkan hasil imbang sebanyak 4 kali dan 1 kekalahan, termasuk hasil imbang 1-1 melawan Brentford. Arsenal juga mengalami musim yang penuh tantangan dengan kehilangan 16 poin dari posisi unggul, sama dengan total yang mereka catatkan dalam 2 musim sebelumnya. Hasil ini semakin mempertegas kesulitan tim asuhan Mikel Arteta dalam mempertahankan keunggulan dan merusak ambisi mereka untuk meraih gelar Premier League musim ini. Liverpool berhasil memastikan tempat mereka di Liga Champions musim 2025-2026 setelah secara matematis mengamankan posisi 5 besar di Premier League. Dengan performa yang solid sepanjang musim ini, tim asuhan Arne Slot kini fokus untuk meraih kejayaan Eropa kembali. Saat ini, Liverpool memimpin klasemen dengan 73 poin dari 31 pertandingan dan mereka bertekad untuk melanjutkan momentum positif ini hingga akhir musim. Keberhasilan Liverpool juga didukung oleh hasil-hasil positif dari klub-klub Premier League lainnya di kompetisi UEFA yang memberikan tambahan slot untuk Liga Champions bagi Liga Inggris. Wojciech Szczesny kembali menunjukkan kelasnya sebagai kiper handal saat membantu Barcelona meraih kemenangan atas Leganes. Dalam pertandingan yang berlangsung baru-baru ini, Szczesny dinobatkan sebagai Man of the Match, menandai pencapaian pertamanya sejak bergabung dengan klub pada bulan September lalu. Dengan hasil ini, mantan kiper Arsenal tersebut kini mencatatkan rekor luar biasa dengan 23 laga tanpa kekalahan bersama Barcelona. Keberhasilannya tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga memberikan harapan besar bagi tim dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Alejandro Balde dipastikan akan absen selama 3 minggu setelah mengalami cedera otot saat pertandingan melawan Leganes. Menurut laporan dari Diario AS, Balde menderita cedera pada otot bicep femoris dan membutuhkan waktu hampir sebulan untuk pulih sepenuhnya. Cedera ini datang di saat yang krusial bagi tim, membuat seluruh ruang ganti Barcelona merasa sangat prihatin dengan kondisi pemain berusia 20 tahun tersebut. Pelatih Hansi Flick juga mengonfirmasi bahwa Ronald Araujo mengalami masalah kecil pada otot quadricepsnya dalam laga yang sama. Pelatih kepala Newcastle United Eddie Howe terpaksa absen dalam pertandingan Premier League melawan Manchester United setelah dirawat di rumah sakit pada Jumat malam akibat penyakit. Sebelumnya, Howe sudah merasakan ketidaknyamanan dalam beberapa hari sebelum akhirnya harus mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Meskipun kondisinya memerlukan perhatian serius, kabar baiknya adalah ia dalam keadaan sadar dan masih bisa berinteraksi dengan keluarganya. Dalam ketidakhadiran Howe, tim akan dipimpin oleh asisten pelatih Jason Tindall dan Graham Jones di St. James Park. Napoli mengalami pukulan berat dalam perburuan Scudetto mereka setelah bek Alessandro Buongiorno harus absen selama 2 minggu akibat cedera paha. Dalam pernyataan resmi, klub mengonfirmasi bahwa Buongiorno didiagnosis dengan tendinopati pada otot aduktor kanan dan telah memulai proses rehabilitasi. Dengan absennya Buongiorno, pelatih Antonio Conte akan menghadapi tantangan besar saat timnya bersiap untuk pertandingan melawan Empoli dan Monza, di mana mereka juga kehilangan pemain kunci lainnya seperti Giovanni Di Lorenzo dan Frank Anguissa yang sedang menjalani skorsing. Borussia Mönchengladbach menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempertahankan striker andalan mereka, Tim Kleindienst, menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Florian Plettenberg, klub Bundesliga ini hanya akan membuka pembicaraan jika ada tawaran luar biasa yang datang. Dengan performa gemilangnya yang mencetak 15 gol musim ini, Kleindienst telah menjadi salah satu penandatanganan terbaik dan berpotensi memperkuat tim nasional Jerman. Sporting Direktur Ronald Virkus menegaskan bahwa tawaran sekitar 20 juta euro tidak akan cukup untuk menggoda klub melepaskan pemain kunci mereka. Andre Silva dipastikan akan kembali ke RB Leipzig setelah masa peminjamannya di Werder Bremen berakhir. Menurut laporan Florian Plettenberg, tidak ada kemungkinan bagi striker asal Portugal ini untuk tetap bersama Bremen setelah musim ini.
Silva yang bergabung dengan Bremen pada 3 Februari lalu tidak memiliki opsi pembelian dan biaya transfer permanen dianggap terlalu mahal bagi klub tersebut. Selama masa peminjaman, performa Silva tidak memenuhi harapan sehingga Bremen tampaknya enggan untuk melanjutkan kerjasama jangka panjang dengan pemain berusia 29 tahun ini. TSG Hoffenheim sedang berusaha keras untuk mengamankan masa depan Mohamed Damar dengan menawarkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2029. Menurut laporan dari Florian Plettenberg, klub optimis bisa menyelesaikan kesepakatan ini dalam waktu dekat, mengingat Damar merupakan sosok kunci dalam rencana mereka untuk musim mendatang. Saat ini, pemain muda berbakat ini sedang dipinjamkan ke SC Elversberg di Bundesliga 2 dan menunjukkan performa yang sangat menjanjikan dengan mencetak 7 gol dan memberikan 6 assist dari 25 penampilan musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.